Baik, selamat siang semuanya. Mana yang tugas pertamanya nggak sulit kan? Hanya dua variabel, dua constant. Di gambar bisa, di solver bisa ya. Di next session ini kita akan extend ke linear programming and variable sama kita sambung ke yang non linear programming. Nah, di sini untuk yang sudah n variable linear programmingnya itu kalau mau digambar mungkin karena udah tiga dimensi gitu aja buat yang misalnya kan susah lihatnya. Kalau empat dimensi udah nggak bisa bergambar, tapi untuk simplex methodnya secara analitik baik analitik maupun pakai novel tetap bisa dilakukan. Dan review sedikit untuk yang LP formula untuk kasus general itu seperti ini ya. Apa ada n variabel x1 sampai xn, terus ada fungsi objektifnya yang mau dimaksimumkan atau diminimumkan. Di sini masih bentuknya linear ya. D1 tambah D2 sampai Xn. Terus subjek itu kontennya semuanya linear semua, kurang dari sama dengan atau lebih dari atau sama dengan. Nah, di sini ada m variabel, m m constraint atau ada m ketidaksamaan dan n variabel sehingga terbentuk matriks yang. Jadi kita mencari x star yang terdiri dari vektor ini yang memaksimumkan atau meminimumkan. Jadi maksimum itu berarti dia f-nya dimasukin x star-nya itu lebih besar dari semua uh, x star sampai n. Kalau maksimum, kalau minimum f x star-nya kurang dari f x untuk semua x1 sampai xn itu yang memenuhi constraint, memenuhi semua constraint ya. Jadi harus setiap constraint memenuhi. Nah, untuk kasusnya secara umum ini, nah, kita lihat dulu. Di sini ada 4 variabel. Terus berikutnya ini terdiri dari 4 variabel. Terus ada beberapa constraint. Ini ceritanya ada klub yang mau promosi ya, promosi gambling. Um, Dia secara keuangan promosi punya budget $8.000 per minggu. Dari sini untuk advertisement-nya dia pakai di beberapa platform. Dia bagi-bagi gitu. Di sini 4 media. Pertama TV Sport, newspaper, dan 2 tipe uh, radio gitu. Di sini TV Sports, newspaper, sama radio 1, radio 2. Dia membagi ini ya, iklannya mau berapa berapa per media gitu. Di sini tujuannya iklan kan pinginnya audiensnya sebanyak-banyaknya. Ini dia mau potensial audiensnya maksimum gitu, vokalisnya. Kemudian si ini klub ini punya perjanjian dengan di radio itu minimum 5 ya, 5 minimum iklan 5 karena ada perjanjian tertentu sehingga nggak boleh tahu itu. Kemudian dibatasi juga manajemennya punya batas atas maksimum 1.800 yang dibelanjakan buat radio. Di sini selanjutnya informasi berikutnya diberikan oleh tabel berikut. Di sini radionya ada 2 tipe ya, yang 30 detik line time sama 1 menit audio. Di sini dijelaskan juga advertisement audiensnya sekian gitu, 5.000, 8.500, 2.400, dan 2.800. Kemudian paling iklan punya biaya. Di sini ada 800, dan 25, 290 sama 300. Ya. Sama di sini ditentukan
maksimum advertisement per ada aturan bahwa iklan ini maksimum, misalkan TV ini maksimum dia 12, jadi punya batas maksimum kualitinya, punya batas biayanya ya, biayanya punya. Terus yang sebelumnya ini sama radio dia minimal 5, terus tidak boleh ngeluarin uang lebih dari 1.800 untuk radio. Terus segala semua konten yang apa ada di list 1 sampai 4 ini yang maksimum advertisementnya, mengambil informasi dari sini. Kemudian yang berikutnya kan total pengeluaran tidak boleh melebihi 8.000. Jadi kita mesti cari dulu total pengeluarannya ya. Total pengeluarannya nanti ditentukan dari biaya per advertisement. Terus jumlah radio advertisementnya at least 5, sama uang yang dikeluarkan untuk bayar radio paling maksimum 1.800. Kemudian untuk memutuskan objektifnya sama konstennya kita perlu variabel. Di sini kan untuk memaksimumkan jumlah audiens kan kita di sini ya. Dari sini tentu saja yang supaya bisa mengetahui berapa potensial audiens yang kita kan harus tahu berapa advertisement yang diassign per tipe kan. Tiap tipe mesti diassign berapa berapa. Di sini kita definisikan 4 variabel. Kita tahu diassign berapa ke setiap radio, ke setiap media gitu. Di sini S1 itu yang TV ya, yang akan diassign X1. X2 itu yang newspaper, dan X3 itu yang 30 second prime time radio, sama yang keempat 1 minute afternoon radio. Ini adalah si variabelnya. Kemudian yang mau dimaksimumkan kan jumlah audiensnya ya. Kalau kita udah punya 1 sampai 4, berarti nanti si siapa namanya, si objective functionnya kan memaksimumkan jumlah audiens. Dan sini ya, kalau TV spot, TV ya, TV itu kan 5.000 audiensnya. 5.000 kan berarti kan totalnya 5.000 kali berapa kali iklan gitu. Jadi di sini 5.000 X1 tambah selanjutnya yang di limit paper kan 8.500 X2 kali jumlah advertisementnya, radionya yang prime time 1.400 X3 tambah yang 1 menitan 1.800 ya. Ini yang mau dimaksimumkan. Terus subjektu ada banyak kendala ya. Di sini pertama tentu saja per apa namanya, per media punya maksimum advertisementnya ya per week. Ini di spot maksimum 12. Di sini X1 X1-nya 12 bulan 5 ya. Nah maksimumnya daily newspaper 5, 25, 50. Ini merepresentasikan maksimum jumlah iklan per media ya, sesuai dengan kolom paling kanan. Sekarang berikutnya yang kendala biaya. Biayanya total nggak boleh lebih dari 8.000 kan. Nah, sedangkan untuk lihat biaya itu lihat di cost per advertisement-nya, biaya per iklan. Jadi kalau iklan TV spot 800 dari pilih X1 TV kan tinggal dikali aja 800 kali 1 ya. Kan 800 spot per iklan TV kali banyaknya iklan
Terus newspaper 925 dua tambah berikutnya itu 290 tambah hampir 384. Kendala biayanya ya, yang boleh melebihi 80. Kemudian kendala berikutnya jumlah iklan di radio itu minimal 5. Di sini kan radionya dua tipe ya, dua tipe dan nggak di, ya, dijelaskan Pak. Dia cuma minimal 5, yang penting radio kan. Dia nggak ada penjelasan yang di second sama 1 minute nya nggak dibedakan Pak. Maka dari itu ya kita harus menganggap radio sebagai satu kesatuan ya, yaitu jumlah yang 1 menitan sama yang 30 detik. Nggak boleh semuanya apa, kan nggak jelas pembagiannya, yang penting radio. Jadi kalau ngomongin tentang radio ya jumlahnya mesti minimal. Yang terakhir, untuk radio tidak boleh lebih dari 1.800, karena dia juga untuk radio berarti kita yang biayanya radio. Yang 4, S1, S2, S3, S4, 5, 0. Ini sertifikat semua kompetensi. Sampai sini dulu untuk rumusan LP-nya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya mentranslate semua apa namanya konstrainnya dari soal cerita ini dengan dibekali informasi tabelnya, turunkan apa menuliskan semua yang berempat. Dari sini kan ada 4 variabel ya, di ininya sudah nggak bisa digambarkan ya, jadi nggak bisa pakai metode grafik lagi. Pakainya kalau mau hitung manual pakai simplex dan hitung matrixnya. Jadi kalau kita pakai software dia bisa. Sekarang tinggal kita memindahkan ini, problemnya udah ada di modelkan, pindah ke tabelnya dulu kan, tabel persiapannya sebelum klik software. Nah, ini bisa kita buka di Excel-nya, bahkan dibuka di dalam judulnya. Di software utama 2 itu judulnya apa itu. Jadi kemarin seperti biasa ya, 4 variabel dalam ini X1 sampai 4, solusinya kosong dulu, nanti diisi software. Koefisiennya kan kita isi koefisien si ininya ya, koefisien si objektifnya dulu ya. Objektifnya kan ini 5.001, koefisien di sini terus terus Z-nya, nilai audiensnya berarti kan sub product ya, sub product dari solusinya dan nah, masih nol karena belum, memang belum ada isinya. Berikutnya kita mengisi si constraint.
Nah, di sini untuk konten pertama itu yang maksimum TV spot itu kan X1 sampai 12. Nah, di sini kan variabel lain 2x 3x4 tidak ada isinya ya. Nah, muncul berarti dia udah kita nolin tadi supaya di sini juga ada angkanya. Terus yang newspaper berarti X2 kalau 12. Nah, right satu 12. Terus di dua berarti 5, C tiganya tiganya 0, 0, 25, X 4-nya 0, 0, 0, 20. Terus C konstan kelima yang weekly pricing budget berarti 800 hingga 2000, 2000. Ini berarti apa? Terus konten ke-6 yang minimum audio call berarti S3 tambah S4 00, S3 1 41. Nah, tandanya lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan 5 ya. Eh, sama dengan 5, dua. Nah, terakhir Epson. Ini 260, 80, kurang dari sama dengan. Jadi ada persiapannya, kemudian lebih kemarin AS-nya, kemudian komponen dari solusinya. Ini kita kunci dulu, nah nanti tadi drag ke bawah. Nah, berikutnya materinya yang kondisi ya. Nah, ini masih mau. Nah, ini sudah dimasukkan tabel persiapannya. Sekarang kita tinggal isi di solvernya. Di sini dari insert data solver ini S8 sisanya ini yang mau dimaksimumkan by changing variabel yang kuning ini. Dan sekarang constraint-nya semua constraint-nya kan masuk 7 constraint itu ya. Dari sini C1 sampai C5 kan tandanya kurang dari sama dengan semua. Jadi dia boleh langsung digabung. Ya. Oh, 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 kemudian terus maksimum baik terjadi ini terus konten kita tambahkan dulu yang kurang dari kan 5 konten utama yang kurang dari tandanya kurang dari kemudian tambahkan kemudian kan tandanya lebih besar ini kemudian dimasukkan tandanya diubah dulu pada yang paling bawah ini nanti kembali ke kurang dari kita ulang itu. Nah, di sini masih linear programming berarti masih pakai single hp.
dari so, sekian. Tinggal di bukunya 1,956 sama 0. Atau kamu ada salah tabel persiapannya? Ya, tabel persiapannya. Tabel persiapannya. Tabel persiapan. Gimana? Ada kesalahan, Bang? Gimana? Belum. Yang lain ada beda atau? Oh, soalnya ya. Itu juga kalau mau semuanya langsung masuk itu bisa juga ya. Dengan cara yang lebih dari sama dengan 5 ini diedit. Ini kan ekuivalen dengan kan min, kan berarti min x3, min x4 kurang dari sama dengan min 5 kan. Kalau teman-teman ngedit konten ini di itunya, semuanya dikurang dari sama dengan kan langsung masuk ke seluruhan. Jadi kalau misalkan yang konten ini x3 tambah x4 besar sama dengan 5 ini mau diedit, kan min 1, x3-nya min 1, x4-nya min 1 kan. Yang diganti min 1 sininya. Yang diganti min 1 sini, ini min 5 tandanya kurang dari. Ya kalau tidak kurang dari semua kan langsung lockdown. Mungkin tadi ada beberapa yang miss ya. Misalkan mau kita bisa kita riset dulu kemarin. Nah, nanti ini kan aku kasih kosong dulu ya. Kosong semua. Keadaan awalnya tadi over objektif yang ini maksimum by changing variabel yang penting. Baik, F. Nah, sini tadi mungkin masih ada yang miss, yang diinputkan cell levelsnya yang LHS itu ya, yang dari sum product kurang dari sama dengan constraint-nya seperti ini. Terus dari yang ini mandi lagi yang ini kurang dari sama dengan dia. Jangan lupa yang dimasukkan LHS-nya ya, yang sudah disampel. Masih ada yang bermasalah kan? Kalau bisa gitu semua itu bisa gitu. Nah, sebagai catatan untuk LP itu solusi tidak mungkin tunggal. Solusi itu nggak mesti cuma satu. Ada LP tertentu yang solusinya itu bisa beberapa, yaitu LP yang kayak gini, linear programming yang kalau di dua dimensi, kalau di dua dimensi, misalkan garisnya itu kayak gini, ya dua dimensi ya, ini X1, ini X2. Nah, kalau pas constraint-nya itu misalkan ini gradiennya M, ini gradiennya
Kalau misalkan si objective functionnya f-nya itu misalnya ini f1, kalau gradiennya mereka pasangan, gradiennya ini kalau dipandang sebagai garis lurus ya, misalkan C1 X1 tambah C2 X2 dipandang sebagai garis lurus sama dengan K, kalau gradiennya sama, itu nanti penyelesaiannya sepanjang garis merah. Panjang garis merah dia optimal. Jadi ada kasus LP yang kalau ini kan dari main tunggal gitu ya, itu bisa jadi opsinya lebih dari satu karena di sepanjang ini dia memaksimumkan lebih minimum. Itu LP yang spesial, jadi opsi pilihnya banyak titik tapi bisa um, menghasilkan nilai yang sama maksimal. Mungkin kita maksudnya buat yang non linear. Nah kalau kemarin LP dengan programming kan semuanya linear, objektifnya linear, si konsennya linear juga. Nah tapi di kasus secara umum itu belum tentu terjadi. Nah nanti kasus yang entah salah satu ya bisa objektifnya, bisa salah satu konstan itu tidak linear, itu kita jatuhnya ke nonlinear programming. Jadi nonlinear programming itu uh, salah satu misalkan objektif function. Nah, salah satu antara objektif functionnya atau sama di constantnya dia non linear, tidak linear atau non linear. Misalkan semuanya linear, tapi di sini ada kuadratik, nah itu masuk di non linear programming. Nah, kalau udah non linear programming sudah nggak pakai basic black lagi, tapi pakai uh, menu yang lain di programming. Nah, biar nggak terlalu ekstrim, saya kita ambil contoh di mana ada company yang menjual dua oven ya, X1 sama X2, mikro toaster sama style clean. Nah, di sini memperoleh 28 mikro toaster, profitnya berapa jumlahnya untungnya 28. Tapi kalau style clean itu punya model di mana dia modelnya itu keuntungannya sebagai berikut. Nah, di situ kan profitnya si kedua self lead itu kan non linear karena dia ada pangkat duanya. Nah, di sini kalau secara pemodelan tidak ada masalah. Pangkat dua di sini itu tidak masalah, tapi nanti tinggal di pemilihan metodenya yang harus kita sesuaikan karena ini kuadratik. Nah, maka dari itu tadi kan profitnya yang barang pertama kan berapapun kejual ya tetap untung 28. Nah, sini uh, ya 28 X1 tambah keuntungan barang 2 21 X2 tambah 0,25 X2 keluarga. Di sini punya kendala yaitu total unit yang diproduksi kapasitasnya maksimal 1000. Maka dari itu kalau X1 adalah jumlah coaster sama yang kedua itu serplit, itu kalau dijumlah pulang dari sama dengan 1000. Kemudian itu ada kendala jam penjualan yang tersedia, kendalanya seperti itu. Tentu saja X1 X2 nanti minimal. Dari sini karena nol ini ya dia nanti masuk apa namanya, kita nggak bisa milih sebelah. Yang untuk di sini ya di Excelnya itu untuk mudahnya kita variabelnya tetap dua, yang kosong kan X1 X2 yang diperlukan, yang kosong tetap dua, tapi waktu di objective functionnya di Z ini yang kita sesuaikan sama rumusnya gitu.
Dari sini kan profit function ya kan 28x1 tambah 21x2 tambah 0,25x2 kuadrat. Dari situ karena ini ada kuadrat kita nggak bisa langsung subproduct ya, karena kan kalau subproduct kan C1x1 tambah C2x2. Dan ini karena nggak bisa ya udah kita uh, manual gitu. Jadi kan di sini kosong, di sini di 7 si X1 nanti ke isi kalikan sama 28 ini, terus tambahkan sama nilai keduanya kalikan 21, terus buat yang terakhir 0,25 kalikan di sini kan X2 kuadrat, dan sini kembali lagi ke X2 ini angka 2 masukin rumus biasa, tapi nggak bisa subproduct karena uh, nanti malah salah. Tidak, yang kuadrat dari X2 ini itu 0,25 kali X2 kuadrat. Di sana di formatnya yang formulanya itu. Oh, kalau kayak gini yang kuadrat yang 7 aja. Formula Excel ini. Iya, formula. Nah, kalau di Excel pangkat 2 gini, yang pangkat cuma kan 7 ya. Kecuali saya beri kurung. Karena yang kuadrat itu X2 aja, jadi tidak 7 baru pangkat 7. Tidak kelihatan. Bisa ditulis Di sini tuh. Iya. Nggak kelihatan soalnya. Ini ya. Ini yang pangkat 2 itu kan yang kayak V, V kebalik. Iya, nah, itu pangkat. Jadi kalau misalkan agak kesulitan sangat diusulkan kalau pangkat itu kan yang pakai V kebalik. Pangkat tadi. Nah, yang dipangkatin hanya yang X2-nya. Nah, nanti masukkan ke solvernya tetap seperti biasa ya. Eh, Selama kita udah ngitung Z-nya di sini, itu cara masukin tetap biasa. Ya, di T7, T7 sini, maksimum yang diubah kuning ini, konstrennya mau diulangi ini kita tambahkan ini kurang dari sama dengan oke. Dari sini karena udah ketahuan non linear itu pilih GRG non linear. GRG di sini pilihannya kan ada beberapa. Nah, selama ini kita pilih method. Nah, ini kita yang GRG. GRG ini terus tinggal di bawah. Keluar bahwa solusinya ini tepat di 0,1000. Jadi yang kedua masih mungkin. Yang pertama tidak dikunci. Kalau tadi kan urusan memaksimumkan profit. Nah, di sini kalau misalkan yang aplikasi lainnya itu untuk memaksimumkan apa namanya utility gitu ya.
Nah ini jatuhnya kalau fungsi utilitasnya dia non linear ya maksudnya yang non linear programming. Tapi kalau fungsi utilitasnya masih yang linear ya kembali lagi ke linear programming tergantung masalahnya. Nah di sini ceritanya ini ada dua barang gitu ya. Barang itu kita beri label satu sama dua. Barang satu sama barang dua. Nah di sini eh, X1 sama X2 itu menyatakan kuantitas belinya barang satu sama barang dua. Nah, ini mungkin teman-teman familiar sama problem ini, terutama yang ambil matek mungkin ya, atau mikro mungkin ada yang seperti ini memaksimalkan utilitas. Ceritanya ada dua barang dulu, masing-masing konsumen itu akan beli sejumlah X1 atau X2 ya. Terus ada harganya, tiap barang punya harga, katakan B1 B2. Nanti kalau dirangkum barang satu harganya P1, kuantitas belinya F1, harga dua, barang kedua, price-nya P2, kuantitinya di X2. Nah, terus tentu saja orang punya income, ya. Income-nya katakan D. Di sini diasumsikan dia cuma boleh belanja maksimum ya sejumlah income. Dan nanti jumlah total belanjaan seseorang konsumen kan satu kali satu ini pembeli untuk beli barang pertama perlu uang ini P1 X1 ditambah sama pengeluaran barang 2 P2 X2. Nah ini expenses-nya atau pengeluarannya harus maksimum adalah sejumlah Y-nya. Jadi kurang dari sama dengan Y. Nah, misalkan nih ceritanya barangnya itu soda sama hamburger. Jadi ini di indeks dia barang pertama, soda, hamburger barang kedua. Jadi nanti kalau di sini price-nya 4, di sini 6, nanti misalkan dia beli 2 soda 3 hamburger, berarti dia bayar $26. Nah ini kan $26 masih kurang dari 36. Dia masih bisa beli ya karena uangnya masih sisa. Nanti kalau permasalahannya di perumum, jadi di sini misalkan P1-nya 4, P2-nya 6, terus dia punya uang 36, berarti kan di sini expenses-nya dia kan 4 X1 tambah 6 X2 kan. Nah, di sini harus kurang dari sama dengan 36. Ini digambar di garis lurus gini. Terus nanti karena ini kurang dari sama dengan 36 yang merah ikut sama yang ini. Ini juga ada asumsi kuantitas nggak mungkin negatif berarti kan masuk di sini. Di sini berarti yang warna hijau itu yang visible region-nya ya. Nah, minggu lalu digambar. Sini. Kemudian misalkan berarti kan apa? Cuma di dalam segitiga hijau itu aja yang mampu dia beli kan. Misalkan ini dia bisa beli satu-satu bisa beli 3 soda 4 hamburger bisa. Tapi habis uangnya ya kalau di merah ini dia habis uangnya. Kalau dalam hijau ini dia masih punya sisa. Lalu tapi kalau sudah di luar hijau ini misalnya beli 9 soda 6 hamburger dia udah nggak punya uang kan. Jadi yang ini nggak diperhatikan. Jadi konstan kita ini budgetnya. Nah tinggal sekarang utilitasnya itu direpresentasikan sama fungsi mana gitu. Misalkan kita pakai yang tipe ini COP12 yang U1 X2 sama dengan X1 pangkat alfa X2 pangkat 1 min alfa dengan alfanya antara 1. Dan nanti kan berarti yang mau utilitas kan maunya dimaksimumkan di sini itu adalah memaksimumkan utility functionnya ini dengan kendala budget tadi. Nah, budgetnya kita gambarkan UX1 X2-nya. Misalkan alfanya saya pasang 0,5 supaya langsung kelihatan fungsinya. X1 pangkat 0,5, X2 pangkat 0,5. Di sini 4X1 tambah 6X2 kurang dari sama dengan 36.
Nanti kan berarti si utility ini mau dimaksimumkan, tapi punya kendala budget. Berarti kan sebetulnya yang kita lakukan adalah kan harus sesuai budget. Jadi kan harus memilih yang dalam segitiga ini, tapi menghasilkan nilai U yang besar. Kenapa? Maximization problemnya seperti ini. Nah, kalau selesaikan dengan analitik, biasanya di kelas kan kita mainnya analitik ya, pakai yang metode Lagrange itu. Kalau menang kuliahnya pasti familiar dengan ini, terus di Lagrange-nya dibentuk, yang ini utilitasnya dimin sama constraint-nya, terus yang partial derivatif kan satu masih partial terhadap x, partial terhadap y, ini misalkan terus di apa, dicari nilai x dan y-nya sampai dapat ini kan, satunya sekian, x dua sekian, terus dicek lagi ini benar maksimum. Jadi yang ini adalah nilai optimumnya nih, bakal di sini maksimumnya di satu dari dua yang sebagai itu. Di sini yang saya di slide itu ini ya masih umum, dalam artian alpha, m, p sama c-nya itu masih berupa parameter. Berarti kalau di kasus kita yang kanan ini kan sudah ketahuan semua kan, nanti x sampai x2-nya sebetulnya akan langsung kelihatan angkanya. Tapi ini secara umum aja. Kalau yang di bagian sini itu problemnya masih secara umum, dalam artian ya masih parameter semua. Dan di sini yang mau dimaksimumin itu U sama dengan, saya pakai X atau X dulu, oh X Y, X pangkat alpha, Y pangkat satu min alpha, di sini satu itu harga barang satu P, harga barang dua Q, di situ N. Ini nanti dapat hasilnya X satunya atau X satu bintang itu alpha M per P, X dua bintangnya itu satu min alpha M X, jadi sama harga. Dan sini optimalnya hitungnya gini kan. Nah, tinggal kalau ini karena kasusnya umum, ya bentuknya masih alpha M sama P. Nah, ini X1 tadi itu bisa kita panjang sebagai fungsi tiga variabel alpha, M sama P. Jadi istilahnya di apa, berapa kebutuhan sehingga dia maksimum utilitas. Nah, kalau sudah punya ini, kan di kasus kanan itu kita M-nya berapa? M-nya kan 36 ini kan. W-nya 4, Q-nya 6 ya. P ini Q ya. Alfanya 0,5, satu min alfa juga 0,5. Jadi di sini satunya bakalan alfa kali M no? Price-nya 4. Setengah 15 bagi 4,2 bintangnya 0,5 kali M bagi Q. Jadi secara analitik kalau pakai rumus itu kita ketemu 4,5 sama. Jadi tinggal di cross checkkan sama solvernya. Nah, keuntungannya kalau kita menyelesaikan secara umum di papan kiri itu kan eh, jawabannya X1 sebenarnya itu kan dalam alfa M P sama Q ya, sebenarnya boleh muncul Q-nya sebenarnya, tapi kan Q-nya nggak sumbang. Nah, di sini kita bisa kalau sudah secara umum ini enak,
soalnya kalau diganti-ganti angkanya itu eh, apa polanya udah ada rumusnya udah ada tinggal buatkan alfa berapa n berapa t berapa q berapa kayak gitu. Itu bisa di eh, kalau udah rumusnya tahu ini bisa di apa namanya bisa dibuatkan perbandingannya di Excel. Dan misalkan kalau mau dibuat di Excelnya, ya ini file sorry belum sempat ya. Jadi di sini karena kita udah punya rumus analitiknya, ini misalkan masih kosong ya, berarti masih belum ada isinya gitu ya. Ini, nah di sini kan X satunya kan alfa kalian bagi P ya, bagi P1 di bagian P1 itu. Jadi ini di sini P1 itu yang punya ini ininya, ini ininya. Tapi notasinya beda-beda. Nah di sini X1 start itu kan alfa kalian bagi P. Jadi kita masukkan rumusnya alfa kali N bagi sama harganya. Karena sudah ada angkanya langsung dari 3 dan di sini itu eh, satu min alfa kali M nya dibagi sama P. Jadi biar ini misalkan alfanya tetap P1 tetap M tetap P2 saya gerakkan saya tambahin harganya jadi 4 6 kan ya nanti kalau udah tahu rumus umumnya kan hitungnya gampang nggak perlu dilakukan lagi toh kita nggak perlu mengulangi lagi prosesnya karena udah punya ini terus dari yang ini kita tadi kan karena semua parameternya sudah secara umum keluar hasil akhirnya gini nah, berarti nanti bisa dibuatkan kalau mau lihat perbandingan di tabel itu bisa dibuatkan di sini rumusnya masuk ada ketemu 3 sama 2 ini tinggal di drag ke bawah. Kalau mau dilihat satu persatu di sini dua kan. Ini kan yang baru berubah harga P2 aja ya. Harga P2 aja naik 1,1 gitu. Nah di sini ini 12 ya. Nah itu 12 ya. Nah, kelewatan. Jadi tapi setidaknya nangkap ya. Maka tabel ini maunya mengisi alfa P1 P2M sama X1 X2 kalinya ya. Nah, kalau kita lihat perbandingannya di sini kalau X1 itu kan tidak dipengaruhi X1 untuk harga kan hanya dipengaruhi harganya dia saja. Q-nya kan nggak masuk di X1 ya. Nah, di sini X1 hanya untuk harga, cuma harganya dia aja yang mempengaruhi. X2 cuma barang harga barang dua aja yang mempengaruhi. Jadi maka dari itu waktu P2-nya naik, si X1 kan tidak terdampak ya. Karena alfa P1 sama M-nya sama loh. Jadi rumusnya X1 karena nggak ada Q-nya, nggak ada P2-nya, tetap 3. Di sini 3, tapi kalau diperhatikan dengan ada kenaikan harga si barang 2 dia harus menekan konsumsi barang 2 gitu. Turun terus. 2 setengah, satu. Kalau mau dicari 2 semua ya, komparasi gitu. 6, 4, 3, 2, nah itu.
dan akan terus kok barang kedua makin dia naik harganya makin harus sedikit mengkonsumsi, tapi barang pertama tidak terganggu karena memang utilitasnya besar. Nah selain biasanya juga kan kalau saya nggak tahu kalau di market terus kalau di mikro kan biasanya ada yang indifference curve-nya ya kayak walaupun itu terus dia setelah budgetnya dibuat gini kan ada yang kayak gini gitu, yang ada starnya ini kan si star ini G starnya kan dan mereka adalah di perpotongan budgetnya sama si indifference curve yang lagi pas yang memang lepas di sini. Nah, itu kalau mau buat ilustrasi gambar ini itu bisa pakai GeoGebra. Terus kalian kalau pakai solver nanti itu kan terakhir aja kita coba hasilnya. Nah kalau mau visualisasi dulu misalkan itu bisa pakai GeoGebra. Untuk GeoGebra ini saya biasanya dia dari googling aja udah muncul gitu ya. GeoGebra ini untuk buat grafik dan dia apa namanya bisa diakses nggak mesti instan gitu. Secara online juga bisa. Nanti kan di sini start kalkulator terus kan akan muncul apa diagram kartesius yang masih kosong dan di sini kita mulai misi fungsinya. Dan di sini misalkan di papan kanan itu kan ada 4x1 tambah 6x2 sama dengan 36. Tuh, jadi kita isi biasa aja 4x tambah 6y sama dengan 30. Variabelnya mungkin aman x y aja supaya dia bacanya x y gitu kan. Ini jadi di budget lainnya muncul seperti ini. Eh, kita hanya memandang kuadran satu, kemudian di indifference curve itu kan ada banyak ya, ada banyak apa namanya banyak letak itu kan banyak tergantung nilai kan gitu. Indifference curve itu kan cara bikinnya adalah yang fungsinya fungsinya disama dengankan suatu bilangan, no? Makanya dia nanti jadi di indifference curve satu kali 0,5 dua kali 0,5 ya sama dengan misalkan ini dua. Nah ini kan harus diganti kan, harus diganti supaya gambarnya jadi itu. Kalau sini nggak ada nilai k-nya kan ya gambarnya jadi dua dimensi, tiga dimensi. Tapi ketika di sini dikasih bilangan kan gambarnya kembali ke dua dimensi, toh bisa kita gambar di kalkulus. Nah, di sini misalkan progresnya kan x pangkat 0,5
Iya, iya. Iya, iya. Asik. Kalau sekarang sekarang ada apa itu kan online ya kalau mungkin ada gangguan atau misalnya saya juga pernah tuh dan masuk ke rumus dan benar sih tapi kok nggak keluar sama sekali gitu itu kadang karena jauhan kok kita tag baru jadi ini nggak usah disilang ini nggak disilang nggak apa-apa kayak saya di situ sama sebelahnya kan sama-sama geometri sama-sama jalan tuh nggak apa-apa diutar terus diulangi itu kalau kita bandingkan yang EQ7 equation 7 itu kan yang di sini toh yang gradien apa yang garis singgungnya equation 7 kan tepat sama dengan si budgetnya gradiennya sama nah, itu disitulah yang maksud nah yang lain ini belum di sini akan maksimum nah kalau kayak ini kalau mau ini si GeoGebra ini kalau mau ditutup gitu misalkan ini X5 saya lagi nggak mau memperlihatkan X5 ini bisa di sini yang warna-warni ini diklik satu kali kan jadi putih kan jadi putih kan nah kalau putih ini berarti nanti X5 lagi ditutup dulu lagi di keep dulu biar nggak ganggu melihat pengajaran gitu terus nanti misalkan X2 juga mau ditutup dulu dari kali tapi kalau mau dimunculkan lagi diklik supaya keluar. Terus ini kan warnanya kalau kita nggak otomatis ya dia ngasih warna biru gitu. Jadi kalau misalkan warnanya terlalu mepet, dan ini nggak mau biru lagi ya karena udah ada biru di sini. Ini titik tiga ini ada pengaturannya ya, bisa pakai pengaturan warna. Warnanya mau diubah merah misalkan supaya degradasinya enak itu tinggal diganti warna merah. Kalau mau dibuat warna ungu ini ya tinggal ungu hijau nanti banyak tinggal masuk equationnya mau diubah ini mungkin ditulis di bawah start gitu. Nah ya cuma kan kalau gagal biasanya nggak panjang-panjang gitu kayak ngomong gitu ya kalau mau di bawah bahkan tulisannya bisa di atau di bawah ya ya kan mau dibandingkan aja ini malah di jujur jujur ya tadi dengan GeoGebra bisa merekonstruksi ulang yang ada di buku gitu ya. Yang kita pelajari selama ini bisa direkonstruksi ulang bahkan budget lainnya sama yang dikonstruksi. Jadi kalau misalkan mau ganti-ganti misalkan harganya berubah gitu ya. Harga barang satu turun misalkan itu nanti kan dia nanti bisa apa namanya menyesuaikan dia kayak yang efek substitusi sama income effect kan bisa disesuaikan tuh kalau mungkin dia ada di dua X itu kan jadinya barang pertama kan karena harganya turun dia bisa lebih banyak atau pilihnya pilihannya semakin banyak karena barang pertama lebih murah
nambah daerah di sini. Karena kan nanti kan si default scope-nya berubah kan. Kalau di sini 26, kita aja di Excel-nya masukin 26, 26 kan ya 31 loh. Satu skalanya 3, dua skalanya 1. Berarti nanti default scope-nya tinggal diubah lagi. Jadi mau di copy di sana dulu. Tiga dan satu. Dulu tiga baru. Oh, tanya dari sini. Oh, ini tidak bisa tapi dia belum tahu tidak. Ini kan default scope yang baru di X8. Jadi nanti bisa merekonstruksi ulang rekonstruksi ulang di apa namanya default scope sama baseline. Nanti untuk yang ini kan kasusnya non linear, kasusnya kan non linear. Jadi nanti untuk pangkat di sininya pakai alfanya sama satu min alfa. Makanya sih sudah saya siapin alfa pangkatnya X1 sama pangkatnya X2 gitu. Ini bisa juga pakai satu min biar umum sama dengan satu min. Jadinya diisi dulu ini di nah ini sampel terbiasa cukup. Coba ini teman-teman bangun isi dulu. Yang lain enggak? Udah pada isi. Yang lain belum. Ada yang belum. Ya kalau belum jadi isi dulu. Isi dulu ya. Coba dulu. Nah, saya isi ke pertama nih. Begininya, misalnya, ya, ini pangkat ini kali ini pangkat 0,5. Ya, kebetulan kan kalau alfa yang 0,5 satu minnya juga 0. Ini tadi ya, ini satu min alfa. Kalau mau ini dimasuk, ini dipasangi rumus satu min alfa. Terus di orang satu min baik ini dengan konsep dulu tambahkan ini. Ya saya oh sorry ini harusnya kurang dari sama. Ya, nah cuman gini, sebetulnya kan budget constant itu kan budget constant itu kan boleh kurang dari. Cuman ini karena jenis fungsinya yang khusus, dalam artian fungsi ini tuh khusus karena tiap kali ininya meningkat, K-nya meningkat kan dia semakin ke pojok kanan atas. Nah, jadi karena fungsinya ini khusus,
jadi maksimumnya itu nggak mungkin dalam segitiga, jadi pas di garis. Karena kalau utility functionnya itu khusus gitu yang seperti COP12 itu terjadi maksnya kalau di garisnya. Pasti harus habis uangnya gitu. Kalau uangnya belum habis itu belum maksimum utility. Nah, makanya dia sama dengan. Tapi di sininya di itu sama dengan supaya ngitung analitiknya cukup pakai tagram yang adalah sama dengan. Kalau masih kurang dari sama dengan, makanya kan kuntaker gitu. Padahal hasilnya itu nggak perlu sampai kuntaker. Kuntaker kan tambah pecahan lagi kan dari yang apa, sama dengan. Tinggal ini pertemuan dua, I21, I21. Yang cuma dua, tidak. Sebenarnya saya Itu namanya sama hmm. yang konsisten. Ya itu. Kalau lebih kecil atau sama dengan nanti hasilnya ngomong. Aneh juga ya teman. Tapi kan saya kontak sama dengan saya beri uang di sana kan Juga kalau kalau sama dengan saya dapat 4,5 dengan dikit. logika aja ya, kan memaksimumkan di nol kan nilainya nol kan, logikanya harusnya kan harusnya nggak dikatakan oh uh, karena kan yang di nol nol pasti nggak make sense karena dia nggak mungkin kalau memaksimumkan nol. Terus ya sebenarnya saya juga kemarin untuk menguasai dan merasa benar kalau kita ini 80 ini 80 angkat 0,5 kali itu per F18 akan menjadi delapan delapan belas delapan belas bisa beda. Kalau ini jadi sekarang sama dengan Sama dengan dapat. hmm. Nah ini kan sama dengan boleh. Oke, kalau mau oh ini kemarin itu saya sama dengan sama dengan malah dapat Dapat itu. pulang Kan dari asumsinya kan pendapatannya habis dipakai. kalau Properti terus sebenarnya kalau secara logika ya pulang dari sama dengan itu kan 36-nya boleh masuk. ya. Ah. Tadi kalau yang kamu gimana? Pulang dari sama dengan hasilnya sama. Harusnya secara logika ya pasti sama. Tapi pulang tuh secara konsisten gitu. Cuma saya coba bisa. Tapi kayak oh bisa satu dua tiga juga disolidkan ini maksimum ini kalau sama dipaksa sama dengan mati ya langsung sama dengan
kalau ukur tadi tahu lah ini masuk gitu. Saya ulang. Tadi kan kemarin saya juga seperti ini. Sudah ini konteksnya sama dengan ya. Yang dari sama dengan kemarin saya nyoba pertama kali itu masih 00. Terus saya kan masa kemungkinan masih keliru input kan. Akhirnya saya hapus semuanya dulu, ulangin aja lagi bisa dapat gitu. Jadi mungkin yang pertama memang salah atau memang ada gangguan gitu, jadi harus diulang. Ya, tadi apa? Yang COP12 ini kita udah lihat cara analitiknya gimana, in general, terus bisa buat tabelnya untuk lihat perbandingan, kembali terus ke grafiknya sama pattern solver. Itu diharapkan selain analitiknya dapat, juga buat grafiknya pakai geometri dapat sama pattern solver. Ya, itu sih materi buat dari dari yang mau tanya kan. Dan jangan kadang-kadang memang nggak konsisten gitu ya. Jadi mesti coba. Tapi ini bisa apa? Boleh kurang dari sama dengan boleh sama dengan karena memiliki fungsinya khusus. Kalau pasien operasi memenuhi beberapa asumsi dia memang eh, pada akhirnya walaupun di tengah ini boleh jadi masuk di daerah budgetnya tapi jawabannya mesti di ujung kalau yang fungsinya seperti ini. Nanti kalau fungsinya lain lagi mungkin tidak. Jadi kita harus lihat. Jadi yang uh, ke depan kita lanjutin ke non linear. Kita lihat yang contoh yang meminimumkan masalahnya sekarang meminimumkan biaya. Ya, sama kita lihat komparatif statiknya. Komparatif statik itu maksudnya ada satu parameter yang berubah-ubah tapi yang lain mungkin sama. Kita lihat bagaimana perubahannya sama apa melihat di GeoGebra. Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita bisa akhiri pertemuan hari ini. Untuk tugasnya nanti saya kirim dulu ke panitia buat diupload dan masih beri waktu sampai habis. Oke. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa.